Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Untuk pemenuhan tugas mata kuliah telah kurikulum ini. Perkenalkan, nama saya Wenda Yuzarma, NPM 1913023008. Tujuan kurikulum 2013 pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 atau pada kurikulum 2013 yang direvisi, tujuannya yakni untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sedangkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 atau pada kurikulum 2013 yang sesudah direvisi, tujuannya terdiri dari 4 kompetensi, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan ini dicapai melalui pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kompetensi kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, revisi kompetensi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan pada rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran dan damai, santun, responsif dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu keteladanan, kebiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Tujuan kurikulum 2013 berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan kurikulum 2013 revisi mencakup beberapa kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan, penumbuhan dan pengembangan sikap yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Kompetensi tersebut dapat dicapai melalui proses pembelajaran baik secara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Berdasarkan tabel materi kimia SMA pada kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi yang telah dilampirkan dalam makalah, terdapat beberapa perubahan, diantaranya ada urutan materi seperti materi kelas 10. Lalu terdapat pengurangan KD di kelas 11 yaitu pada KD 3.14 memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan kesetimbangan kelarutan dan hasil kali kelarutan KSP itu ditiadakan. Lalu terdapat perampingan KD di materi 12. Untuk itu terjadi pengurangan KD yang lebih singkat dari 13 KD menjadi 11 KD. Pada materi kimia SMP kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi terdapat beberapa perubahan, diantaranya materi kelas 7, materi mengenai konsep campuran dan zat tunggal, sifat kimia, sifat fisika, perubahan kimia dan fisika yang sebelumnya terletak di KD 3.5 menjadi KD 3.3. Pada kelas 8 terjadi perubahan urutan materi dan perubahan kata kerja pada penyusunan KD. Materi mengenai zat aditif dan zat adiktif dari mendeskripsikan menjadi menjelaskan. Lalu pada kurikulum 2013 materi tersebut terletak pada KD 3.10. Sedangkan pada kurikulum 2013 revisi terletak pada KD 3.6. Kemudian terdapat perbedaan urutan dan penguraian KD menjadi lebih kompleks, yaitu pada KD 3.4 memahami konsep atom dan partikel penyusunnya, ion dan molekul serta hubungannya dengan karakteristik material yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari berubah menjadi KD 3.8 menghubungkan konsep partikel, materi, atom, ion, molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan sederhana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari kurikulum 2013. Nah, kurikulum
2013 ini sudah diteliti oleh para pakar pendidikan, sehingga harapannya kurikulum ini akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, ada beberapa kelebihan dari kurikulum ini. Di antaranya, pertama, lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Yang kedua, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Yang ketiga, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Yang keempat, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Yang kelima, lembaga memperoleh pendampingan dari pusat. Yang keenam, mendorong guru semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Dan yang ketujuh, penyediaan fasilitas belajar semakin efisien. Dari sekian banyaknya kelebihan kurikulum 2013, ternyata kurikulum 2013 juga memiliki kekurangan. Tentu saja tidak lepas dari kelemahan juga kan. Ada beberapa kelemahan yang dimiliki dari kurikulum ini. Kelemahan-kelemahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor kurangnya kompetensi guru, faktor materi pembelajaran siswa, hingga faktor lembaga sekolah dan pemerintahan. Berikut adalah beberapa kelemahan dari kurikulum 2013. Yang pertama, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum. Yang kedua, banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Yang ketiga, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Yang keempat, guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Yang kelima, dalam menyusun RPP, guru kurang kreatif. Yang keenam, materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Yang ketujuh, sekolah kurang mandiri dalam menyikapi kurikulum yang ada. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan kurikulum 2013 revisi. Untuk kompetensi pada kurikulum 2013 revisi, penilaian KI 1 dan KI 2 sudah dihilangkan di setiap mata pelajaran. Jika pada kurikulum 2013 sebelum revisi, guru merasa kesulitan dalam melakukan penilaian pada KI 1 dan KI 2, maka pada kurikulum 2013 yang sudah direvisi, penilaian ini dilakukan hanya oleh guru mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian, silabus kurikulum 2013 revisi lebih ramping yang hanya terdiri dari 3 kolom, yaitu KD, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud nomor 20 sampai 23 tahun 2016 kurikulum 2013. Kelebihan yang selanjutnya yaitu kompetensi inti menjadi lebih koheren dengan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Pada kondisi tersebut, guru menjadi lebih fleksibel, lentur, dan leluasa dalam merancang ragam pendekatan dan materi ajar. Kemudian ada juga keluasan taksonomi, kemampuan peserta didik. Namun, di samping kelebihan kurikulum 2013 revisi ini masih terdapat kelemahannya, yaitu beban belajar siswa terlalu berat, di mana siswa dituntut untuk dapat melaksanakan pembelajaran tuntas atau mastery learning untuk setiap kompetensi mata pelajaran. Di samping itu, guru juga masih sering mengalami kesulitan dalam mengasah kreativitas siswa, yang tentu saja siswa memiliki tingkat kreativitas dan tingkat keaktifannya masing-masing.